Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Mahmud Lutfi, Anissa Fitri, Muhammad Salman, Nur Saubah, dan Hamsiah. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil karya kami dengan judul Layanan Bimbingan Konseling. Pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan terjemahan dari guidance dan counseling dalam bahasa Inggris. Guidance atau akar katanya guide bermakna menunjukkan, membimbing, membantu, menentukan, mengatur, mengemudikan, memimpin, memberi saran, ataupun menuntun. Jadi, bimbingan dapat diartikan membantu atau menuntun. Namun, tidak semua bantuan atau tuntunan itu merupakan bimbingan. Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas, maka kita dapat simpulkan bahwa bimbingan merupakan proses pemberian bantuan yang terus-menerus dari seorang pembimbing yang berkompeten bagi individu yang membutuhkannya, dalam rangka mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki secara optimal dengan memanfaatkan berbagai media dan teknik bimbingan dalam suasana yang bernuansa normatif agar individu mencapai kemandiriannya dan bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya serta mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Istilah konseling secara etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu consilere yang berarti dengan atau bersama, yang dirangkai dengan menerima, memahami. Menurut Hornby, yang dikutip dari Helen, mengemukakan bahwa istilah konseling berasal dari bahasa Inggris, yaitu to counsel, yang secara etimologis berarti to give advice, yang berarti memberi saran dan nasihat. Berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas, dapat dimengerti bahwa konseling merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah atau konseli dengan tujuan agar konseli dapat mencapai pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya dan dapat mengatasi masalah yang dihadapinya. Nah, itulah tadi pengertian bimbingan dan konseling. B. Bidang layanan bimbingan konseling. Dalam bidang layanan bimbingan konseling itu ada 4 macam. Pertama, bimbingan akademik, bimbingan sosial pribadi, bimbingan karir, bimbingan keluarga. Nah, dalam bimbingan akademik, yaitu bimbingan yang diarahkan untuk membantu para individu dalam menyelesaikan atau menghadapi masalah-masalah akademik, yaitu tentang pengenalan kurikulum, pemilihan jurusan atau cara belajar, penyelesaian tugas-tugas, latihan, pencarian serta penggunaan sumber belajar, perencanaan, pendidikan lanjutan, dan lain-lain. Kedua, bimbingan sosial pribadi. Dalam bimbingan sosial pribadi, yaitu bimbingan untuk membantu para individu dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial pribadi. Yang termasuk masalah-masalah sosial pribadi adalah masalah hubungan dengan sesama teman, dosen, pemahaman sifat, dan kemampuan diri. Yang ketiga, bimbingan karir. Dalam bimbingan karir yaitu untuk membantu individu dalam perencanaan, pengembangan, dan penyelesaian masalah-masalah karir, seperti pemahaman terhadap jabatan dan tugas-tugas kerja, pemahaman kondisi dan kemampuan diri, pemahaman kondisi lingkungan, perencanaan, dan pengembangan karir. Yang keempat, bimbingan keluarga. Bimbingan keluarga yaitu upaya pemberian bantuan kepada para individu sebagai pimpinan atau anggota keluarga agar mereka mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamsiah, NPM 20 12 50 28. Saya akan menjelaskan beberapa layanan.
1. Layanan orientasi. Tujuan layanan orientasi adalah agar peserta didik dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru secara tepat dan memandai yang berfungsi untuk pencegahan dan pemahaman. 2. Layanan informasi. Tujuan layanan informasi adalah membantu peserta didik agar dapat mengambil keputusan secara tepat tentang sesuatu. 3. Layanan pembelajaran. Layanan pembelajaran merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai materi belajar atau penguasaan kompetensi yang cocok dengan kecepatan dan kemampuan dirinya serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. 4. Layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas. 5. Layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten atau PKO merupakan layanan bantuan kepada individu sendiri-sendiri ataupun kelompok untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. 6. Layanan konseling individual. Konseling ini ditunjukkan pada individu yang normal. 7. Layanan bimbingan kelompok. Tujuan agar peserta didik dapat memperoleh bahan dan membahas pokok bahasan atau topik tertentu untuk menunjang pemahaman dan pengembangan kemampuan sosial. 8. Layanan konseling kelompok. Tujuan agar peserta didik dapat memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan mengentasan permasalahan pribadi melalui dinamika kelompok. 9. Layanan konsultasi. Layanan konsultasi adalah sebagai suatu proses penyediaan bantuan teknis untuk konselor. 10. Layanan mediasi. Layanan mediasi yakni layanan konseling yang memungkinkan permasalahan atau perselisihan yang dialami klien dengan pihak lain dapat terentaskan dengan konselor sebagai mediator. Lahirnya pola 17+. Jadi pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di sekolah itu diselenggarakan dengan pola yang tidak jelas. Ketidakjelasan pola yang harus diterapkan akan berdampak pada buruknya suatu citra bimbingan dan konseling, sehingga akan melahirkan miskonsepsi terhadap pelaksanaan BK. Miskonsepsi itu merupakan kesalahan atau ketidaksesuaian konsep dengan pengertian ilmiah yang diterima oleh para ahli. Adapun bentuk dari miskonsepsi itu dapat berupa kesalahan konsep awal, kesalahan dalam menghubungkan berbagai konsep, dan gagasan yang salah. Kemudian munculnya persepsi negatif terhadap pelaksanaan bimbingan konseling. Dan berbagai kritikan muncul sebagai wujud kekecewaan atas kinerja guru pembimbing atau guru BK, sehingga terjadi kesalahpahaman dan persepsi negatif dan miskonsepsi itu pun akan berlarut. Kemudian lahirnya bimbingan konseling pola 17+. Sejak tahun 1993, penyelenggaraan pelayanan bimbingan konseling memperoleh perbendaharaan istilah baru, yakni
BK Pola 17. Hal ini memberi warna tersendiri bagi arah bidang, jenis layanan, dan kegiatan pendukung bimbingan konseling pada jajaran pendidikan dasar dan menengah. Bimbingan konseling Pola 17 merupakan pola dasar dalam bimbingan konseling yang akan dilaksanakan di lingkungan sekolah. Pola ini meliputi 4 bidang bimbingan, 7 layanan bimbingan konseling, dan 5 kegiatan pendukung bimbingan konseling. F. Penyempurnaan dari pola 17 menjadi pola 17+, yaitu keterpaduan mantap tentang pengertian, tujuan, fungsi, prinsip, dan asas serta landasan bimbingan konseling atau wawasan bimbingan dan konseling. Bidang pelayanan BK, jenis layanan BK, kegiatan pendukung BK. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi. Kami ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu tidak merancang rencana hidupmu sendiri, kemungkinan besar kamu akan jatuh ke dalam rencana orang lain. Dan coba tebak apa yang telah mereka rencanakan untukmu? Tidak banyak. Seluruh tujuan pendidikanmu adalah mengubah cermin menjadi jendela. Belajarlah sebanyak-banyaknya yang kamu bisa saat masih muda, karena hidup menjadi lebih terlalu sibuk nantinya. Belajar adalah harta karun yang akan mengikuti pemiliknya kemanapun, karena pendidikan adalah kunci untuk membuka dunia, paspor menuju kebebasan. Tentukan tujuan dengan jelas, fokuslah untuk mencapainya, teruslah berjuang sampai sukses. Tiada sukses diraih tanpa keterlibatan orang lain. Pandai membawa diri di setiap pergaulan adalah ilmu hidup yang mutlak dimiliki oleh setiap orang yang mau sukses. Ingatlah, ada orang yang rela mengorbankan hidupnya demi hidupmu, dan doanya tak pernah terputus demi masa depanmu. Rasulullah SAW bersabda, semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu. Minta tolonglah pada Allah dan jangan malas ataupun patah semangat.